Membuang waktu lagi, mari kita dengarkan keynote speech dari Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia, Bapak Ariatno. Pak Ariatno, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Suroso Isnandar, Direktur Manajemen Risiko PLN. Yang kami hormati Bapak Wahyu Daniel Panjaitan, Direktur Utama Pimpinan Redaksi CNBC Indonesia. Yang kami hormati Bapak Santa Curanggana, Direktur CNBC Indonesia. Yang kami hormati Pak Tony, Eksekutif Direktur DBS. Yang kami hormati Bapak Ibu, para pembicara, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang mohon maaf tidak dapat kami sebut satu persatu. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, yang hari ini tidak bisa bergabung, hadir dalam forum ini, serta beliau menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada CNBC Indonesia atas undangannya. Dan acara ini merupakan bukti bahwa CNBC Indonesia secara konsisten mendukung dan berkontribusi dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan pembangunan. Kami dari Kementerian Investasi dengan senang hati akan menyampaikan kebijakan dan perkembangan investasi di Indonesia yang terkini dengan tema ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan nasional di tengah ketidakpastian global. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan paparan yang diawali seputar ekonomi makro, realisasi investasi, sektor prioritas pada ekonomi hijau, kebijakan investasi, dan juga insentif di bidang pramodal. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam 5 tahun terakhir ini, kita mengalami dinamika global yang luar biasa sehingga menimbulkan ketidakpastian. Beberapa hal atau beberapa kejadian seperti pandemi COVID-19 juga saat ini yang masih kita alami adalah perang dagang antara Amerika dan China, perang Rusia dan Ukraina, serta konflik Israel dan Palestina. Dan tentu sekali lagi kejadian-kejadian tersebut menimbulkan ketidakstabilan secara global. Bapak dan sekalian, pada tahun 2024, ekonomi global mengalami sedikit perlambatan. Sementara ASEAN masih menjadi pusat pertumbuhan global. Inflasi, ketegangan politik, dan juga volatilitas ekonomi tetap menjadi sumber utama ketidakpastian. IMF memprediksi bahwa ekonomi negara berkembang masih memimpin pertumbuhan ekonomi global dan tantangan bisnis dalam tahun ke depan akan berada pada kesenjangan sosial, perubahan iklim, dan juga risiko cyber. Namun Bapak Ibu sekalian,
berkat pengaturan kebijakan ekonomi dan reformasi kebijakan investasi yang kuat, pemerintah berhasil menavigasi ekonomi nasional dan menghindarkan dari semua ancaman tersebut. Kita dapat melihat pada pertumbuhan PDB Indonesia dibandingkan dengan anggota negara-negara G20 lainnya. Secara kumulatif, pada tahun 2022, kita tumbuh sebesar 5,31%, dan pada tahun 2023 sedikit turun, yaitu pertumbuhannya 5,05%. Selanjutnya dari sisi realisasi investasi, dalam 2 periode Presiden Joko Widodo berhasil menghasilkan tren yang positif. Hanya pada tahun 2018 realisasi investasi di bawah target. Tetapi sejak pasca pandemi COVID pada tahun 2021-2022, perekonomian kita mengalami peningkatan yang kuat dan menjaga momentum dalam realisasi investasi. Dari realisasi foreign direct investment berdasarkan 5 tahun terakhir, beberapa negara Asia tetap berada di posisi 5 besar sebagai sumber foreign direct investment, yaitu Singapura, Hong Kong, China, Jepang, dan Malaysia. Namun apabila ketika melihat 10 besar, kalau kita lihat 10 besar, ini menunjukkan bukan hanya Asia, tapi juga termasuk Amerika, Eropa ini Swiss dan juga Belanda. Namun demikian, negara-negara Asia akan tetap menjadi pusat investasi potensial dan diharapkan di masa depan kita lebih banyak berkolaborasi dengan investor di wilayah ini. Jika kita melihat tren realisasi investasi antara Jawa dan luar Jawa, sejak kuartal 3 tahun 2020 atau 14 kuartal berturut-turut, alhamdulillah realisasi investasi di luar Jawa selalu lebih tinggi daripada di Jawa. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa pembangunan infrastruktur masif di luar Pulau Jawa pada periode pertama Presiden Joko Widodo membuktikan bahwa pemerintah peduli terhadap distribusi investasi yang merata di seluruh Indonesia. Jadi kalau arahan Bapak Presiden kepada Bapak Menteri Investasi, membangun Indonesia ini bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Kemudian pada realisasi investasi berdasarkan sektor, terdapat pergeseran signifikan pada sektor tertentu, yaitu industri logam dasar, barang logam, non-mesin, dan juga peralatannya dalam 3-5 tahun terakhir ini. Sektor ini memimpin dengan nilai 200 triliun rupiah atau mencakup 14% dari total realisasi investasi pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa hilirisasi yang digaungkan oleh Bapak Presiden dan juga oleh Bapak Menteri Investasi yang dijalankan oleh pemerintah berhasil dan mendukung realisasi investasi di sektor tersebut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami kira kita semua mengetahui bahwa kita memerlukan distribusi investasi global yang lebih adil, terutama untuk sektor-sektor terkait dengan ekonomi hijau. Hanya 1/5 dari investasi energi hijau yang mengalir ke negara berkembang, sementara 2/3 dari total populasi dunia tinggal di negara-negara berkembang. Ada juga ketidakseimbangan harga kredit karbon antara negara maju dan negara berkembang. Oleh karena itu, kita perlu memperjuangkan, merumuskan
aturan-aturan umum dan mekanisme standar perdagangan karbon yang lebih adil dan merata tanpa standar ganda antara negara maju dan negara berkembang. Selanjutnya mengenai energi baru dan terbarukan atau EBT, kita perlu mempercepat transisi energi. Sebagaimana kita ketahui bahwa potensi EBT yang sangat besar, terutama di sektor tenaga surya, namun pemanfaatan dan pertumbuhannya masih sangat rendah. Dari total potensi EBT, sebagaimana kita lihat dari dalam video, yang kita miliki tenaga seperti tenaga surya, hidro, bioenergi, angin, panas bumi, dan laut, kita baru memanfaatkan 12,5 gigawatt atau hanya 0,31% dari 3.686 gigawatt total potensi EBT di negara kita. Bagaimanapun, Bapak Ibu, kita harus menjaga upaya dan yang positif dan nyata. Hal ini ada beberapa proyek investasi dalam pembangkit listrik EBT di Indonesia yang bekerja sama dengan sektor swasta seperti pembangkit listrik tenaga surya terapung di Cirata, pembangkit listrik tenaga angin di Sidrap, Sulawesi, dan juga solar PV di Likupang. Kami juga menunggu perkembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Ijen, Jawa Timur. Selain EBT, pemerintah juga fokus pada industri hilir untuk menambah nilai pada sumber daya alam. Kami menjunjung tinggi rasa saling menghormati dalam menentukan arah kebijakan investasi negara, dan investasi yang memberikan nilai tambah pada sumber daya nasional adalah salah satu sektor prioritas untuk investasi. Dan tidak hanya untuk mineral dan batu bara dan gas, tetapi industri hilir di perkebunan, kelautan, perikanan juga. Industri hilir memainkan peran penting pada pertumbuhan investasi di Indonesia dari Januari hingga September 2023. Realisasi investasi sektor ini menyumbang lebih dari 25% dari total investasi. Dan dalam konteks ekonomi hijau, kita harus memperkuat industri hilir dengan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip ekonomi hijau, seperti menggunakan teknologi pengolahan terbaru yang mengurangi jejak karbon. Industri hilir juga fokus pada siklus hidup rantai nilai dan ekosistem baterai kendaraan listrik atau EV, dari hulu ke katoda, pembuatan baterai, sistem penyimpanan energi dan pengisian hingga daur ulang baterai yang tahap terakhirnya sejalan dengan konsep ekonomi hijau, seperti ekonomi sirkular yang mengatur ulang baterai dan menggunakannya kembali. Kami juga memiliki 20 kawasan ekonomi khusus yang menawarkan lebih banyak manfaat untuk investasi seperti insentif fiskal dan non-fiskal. KEK ini berbasis tematik berdasarkan industri atau sektor yang potensial untuk dikembangkan di daerah tersebut. Dan kita atau kami harus mendukung KEK agar sejalan dengan konsep ekonomi hijau seperti listrik penyewa yang harus dihasilkan dari EBT. Selanjutnya, untuk mendukung ekspor komoditas atau produk, pemerintah saat ini telah memiliki perjanjian internasional di bidang investasi, misalnya FTA, CEPA, dan juga PTA dengan sekitar 22 negara dan termasuk dalam USGSP. Tentu perjanjian-perjanjian tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai basis untuk pasar internasional dan memperkuat posisinya dalam rantai pasok global. Dalam hal rezim investasi, pemerintah telah memperbaiki dan memperkuat koordinasi kebijakannya, yaitu melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Kami juga telah melakukan harmonisasi dan penyederhanaan regulasi serta peningkatan kepastian hukum.
Saat ini sedang dilakukan perubahan untuk PP 5 tahun 2021 dalam rangka untuk pengembangan OSS. Pemerintah juga mendorong kolaborasi antara perusahaan besar atau investor besar dengan investor mikro, kecil, dan menengah, lokal terutama ya, melalui kemitraan. Dan tujuannya ini adalah untuk mengembangkan sumber pertumbuhan baru di daerah tersebut, memberdayakan pengusaha lokal sebagai tuan rumah di wilayah mereka sendiri, dan juga menahan arus urbanisasi guna mendukung pemerataan ekonomi nasional. Demikian, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada CNBC Indonesia yang telah menyelenggarakan acara penting ini. Kami berharap forum ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang ekonomi hijau dan dampak positifnya terhadap ekonomi nasional, mampu menarik lebih banyak investasi untuk sektor-sektor yang sedang berkembang ini, meningkatkan peluang kerja dan juga memperkuat daya saing ekonomi nasional. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.